إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة سيدي الشيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وإلى حضرة سيدي الشيخ محمد الغالي رضي الله عنه، إلى حضرة سيدي الشيخ أبو منعم عبد المنعم التجاني رضي الله عنه، إلى حضرة سيدي الشيخ محمد الحفيظ رضي الله عنه، إلى حضرة سيدي الشيخ صالح الدين محمود الحسني التجاني وإلى حضرة العارف رحمه وزيرة الحكمة شيخنا أحمد الخيري الرضي التجاني رضي الله عنه وجميع خليفته والمقدمه وإخوانه وأحبابه من طريقة التجاني رضي الله عنهم أجمعين بركة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. وتبارك الله رضي الله تعالى عنه سيدي الشيخ أحمد بن محمد عن النبي آمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana kita semua masih Allah berikan nikmat iman Islam, kekuatan ma'unah, sehingga kita masih istiqomah untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana diwariskannya segala hal itu kepada para sahabat-sahabatnya, dan sebagaimana itu juga cahaya itu turun kepada penerus-penerusnya, dan sampai pula ruhaniyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada guru-guru kita, para mursyid-mursyid thariqah al-mu'tabarah, sehingga kita bisa menimba ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada baginda Nabi secara zahir dan batin, yang mana berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yang mana membawa kita dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampailah kita pada kajian As-Surah yang berikut ini. Sahabat-sahabat langkah santri, telah banyaknya kajian As-Surah yang telah kita kaji di sini, yang mana insya Allah semoga Allah hadirkan manfaat, dan semoga Allah kuatkan kita untuk mengamalkannya dan menjadi bimbingan agar kita bisa mendekatkan diri kepada madrasah-madrasah thariqah, madrasah-madrasah para mursyid yang kamil, sehingga kita dibimbing oleh Allah untuk mendekatkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana semua kajian itu membawa kita agar kita sadar bahwa pentingnya sosok seorang mursyid, yang mana itu semua ada dalam wilayah madrasah-madrasah thariqah, yang mana madrasah thariqah itu tidak semuanya, itu tidak ada sama sekali yang keluar dari Quran dan hadis. Tidak ada, semuanya berlandaskan Quran dan hadis. Dan andai pun ada pun yang mengatakan bahwa madrasah-madrasah thariqah itu adalah madrasah-madrasah orang penghayal, madrasah-madrasah orang-orang halu lah, orang yang suka hayal, maka itu adalah fitnah yang sangat luar biasa besar. Kenapa? Karena
orang-orang yang benar-benar serius dalam beragama, mereka akan Allah bukakan jalan untuk masuk ke dalam wilayah-wilayah seperti ini, yang mana semua para salafus soleh telah menjalani jalan-jalan thariqah para aulia, jalan-jalan para kekasih-kekasih Allah, sehingga mereka mendapatkan kefutuhan, sehingga mereka mendapatkan jazab tarikan, agar mereka lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga jiwa mereka itu tidak ada rasa ketakutan, was-was, serta kegalauan tentang diri mereka di dunia ataupun di akhirat. Oleh sebab itu, madrasah thariqah itu membimbing dan merapikan zahir batin manusia, agar kita sadar bahwa keburukan atau kejelekan bukan hadir ketika manusia melakukan sebuah kemaksiatan saja, tapi ketaatan yang kita lakukan dengan dasar hanya ingin mengharapkan kemuliaan, meskipun lisan kita lillah, niat kita lillah, tapi kan masih berkecamuk hawa nafsu di dalam sana. Maka pentingnya kita dibimbing oleh seorang mursyid, agar kita sadar bahwa ada kemaksiatan di dalam setiap ketaatan, sehingga lumpur-lumpur hitam dalam ketaatan kita kepada Allah dibersihkan, dirontokkan, dirubuhkan dengan bimbingan baginda Nabi Muhammad SAW melalui para pewarisnya, yaitu para mursyid di madrasah thariqah. Alhamdulillah. Makanya pentingnya pemahaman manusia akan thariqah dalam memahami agama sangat luar biasa. Karena sibuknya manusia hanya kepada ilmu zahir hanya akan membuat manusia itu hanya mencari kebenaran akan hawa nafsunya belaka. Akhirnya banyak manusia ketika dia mengamalkan syariat itu merasa paling benar. Akhirnya ketika seseorang yang tidak sesuai dengan dia, maka dia anggap bahwa itu nggak sesuai dengan Quran dan hadis. Orang-orang yang hanya bilang kembali pada Quran dan hadis, kembali kepada Quran dan hadis, mereka sendiri belum kembali kepada Quran dan hadis. Sedangkan makna kembali kepada Quran dan hadis itu sangat luar biasa besar. Makanya para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW itu ketika mereka kembali kepada Quran dan hadis, mereka benar-benar tenggelam pada Quran dan hadis, tidak sibuk melihat aib dan amal ibadah para sahabatnya yang lain. Gak sibuk. Makanya tidak semua sahabat itu hafal Quran. Ada sahabat yang memang hanya hafal Quran sebagian saja, tapi sedikitnya hafalan mereka itu membuat mereka tenggelam dan semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kita yang hawa nafsunya belum mendapatkan cahaya baginda Nabi, sedangkan sahabat ketika mereka hanya membaca sedikit dari Quran, mereka benar-benar merasakan seakan-akan Allah itu di hadapan mereka. Nah, kita membaca Quran dan hadis masih merasakan bahwa apa? Kita ini masih mentuhankan diri kita sendiri. Akhirnya kita ambil teks dari Quran dan hadis, lalu kita lemparkan kepada manusia, kita sampaikan kepada manusia, lalu kita salah-salahkan. Enggak ada yang salah akan peribadatan manusia. Yang penting sesuai dengan apa yang diajarkan secara dasar syariat. Syariat itu Allah turunkan untuk mentarbiah diri kita. Rukun Islam kita kerjakan, rukun iman kita imani, rukun ihsan kita terapkan di dalam hati, di dalam jiwa kita, dalam rohaniah kita.
Agar apa? Agar kita ini semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan susah. Dengan banyaknya media, dengan banyaknya buku-buku di akhir zaman yang memang tersebar bagaikan apa, kacang di pasar malam tuh. Murah maknanya. Jadi ilmu itu murah. Makanya sedikit pun ilmu itu berserak, tapi sifat keilmuan itu nggak hadir pada diri kita ini. Akhirnya setiap yang kita baca dari Quran dan hadis hanya menjadi wawasan, sedikit pun tidak menjadi cahaya. Bila apa yang kita baca dan kita dapatkan itu menjadi cahaya, pastilah kita merasakan kerinduan yang sangat besar kepada Allah. Kita nggak akan sibuk dengan perkara-perkara manusia. Kita sibuk dengan aib diri kita sendiri. Nggak sibuk kita dengan mudah menyalahkan, membid'ahkan dan mensesatkan perkara manusia. Tapi kita sibuk dengan kesalahan diri kita sendiri. Akhirnya orang yang benar-benar menjalankan syariat adalah orang yang benar-benar terus belajar untuk memperbaiki diri mereka, bukan memperbaiki diri orang lain. Pada sebab itu, kajian Asyurah ini kita sampaikan kepada diri Al-Fakir dan sahabat-sahabat langkah santri agar kita sadar bahwa pentingnya seorang mursyid, pentingnya madrasah thariqah, agar membimbing zahir batin kita, merapikan zahir batin kita, bahwa manusia itu adalah makhluk yang benar-benar Allah ciptakan secara luar biasa, penuh anugerah. Namun dengan besarnya hawa nafsu kita, bahkan pada sesuatu yang baik saja, itu bisa menjerumuskan kita kepada jurang yang dalam. Lalu bagaimana dengan nafsu yang baik? Nafsu saya kan baik. Saya mengambil teks Quran dan hadis, sampaikan agar sahabat saya berubah, Ustaz. Emang itu salah? Nggak salah, itu nggak salah. Itu nggak salah. Tapi berhenti pada perkara itu akan membuat hijab-hijab yang sangat tebal antara diri kita dan kepada Allah. Nggak salah, itu dapat kok pahalanya. Itu kita dapat pahalanya. Tapi pahala-pahala itu lisan kita masih bilang itu lillah, tapi kita masih mengharapkan pahala akan perbuatan kita. Akhirnya apa? Akhirnya pahala-pahala kebaikan yang telah kita dapatkan hancur karena jeleknya hati kita, jeleknya jiwa kita. Terlalu banyak prasangka buruk di dalam diri kita. Sebab apa? Sebab ya ilmu hanya konsepnya secara zahir saja. Makanya coba manusia sabar. Kalau ilmu itu bisa kita ambil secara teks saja. Nah, kita coba antum semua baca kitab sabar lalu amalkan. Oh, bisa kok Ustaz sabar? Bisa sabar. Bisa kok Ustaz sabar? Bisa. Apapun yang kau dapatkan akan Allah uji agar tampak mana emas sepuhan sama emas asli itu. Makanya gak bisa. Sabar, syukur, ikhlas, ridho, itu adalah sifat-sifat akhlak-akhlak rabbaniyah. Tidak kau bisa dapatkan itu secara teks dari buku-buku ilmu. Enggak bisa. Itu semua diwariskan. Rasulullah pun mewariskan cahaya itu dari dada yang dari dalam dadanya kepada dada para sahabat-sahabatnya. Ada sahabat yang condong mujahadah. Rasulullah mewariskan sifat mujahadah yang hak.
Ada sahabat yang hobi dermawan, Rasulullah wariskan sifat kedermawanan yang hak. Makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq itu menyurahkan semua harta-hartanya kepada Rasulullah. Lalu ditanya, "Ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu dan keluargamu?" "Allah dan Rasulnya." Itu jawab Abu Bakar. Itu kan keadaan jiwa yang sangat luar biasa dahsyat. Lalu setelah itu Abu Bakar menjalani kehidupan, dan itu memang akan Allah uji. Dan ternyata beliau tidak mengeluh. Beliau bahagia. Bahkan di dalam hati beliau pun mengeluh saja tidak. Aduh saja tidak. Tapi kita bicara sabar, bicara ikhlas, bicara ridho. Tapi ketika diuji saja sama anak kita yang bandel, anak kita yang memang terkena pergaulan bebas, sabar kita hilang. Ya saya marah ini kan karena Allah, mendidik anak saya ini karena Allah. Ini susah ini kalau orang memahami ilmu hanya secara zahir. Sabar, dia dakwah sabar, ikhlas. Ayo bimbing dengan rahmat dan cinta. Pulang istrinya nggak ada di rumah, sibuk ke tetangga ngomongin orang. Kamu itu kerjanya marah-marah dia. Ya saya akan lakukan seperti itu kan untuk mendidik istri saya, Ustaz, agar dia itu tidak melakukan hal-hal buruk yang dilarang agama, Ustaz. Ya, ini susah ini ketika kita menjelaskan. Makanya kalau tobatnya maksiat jasad, ya, kalau kamu berzina, tobatnya jelas tuh. Kita tahu cara mentobatinya tahu. Kita mencuri, kita tahu cara mentobatinya. Kesalahan zahir itu ada tuh. Taubatnya jelas tuh dalam teks. Maksiat secara zahir itu taubatnya jelas secara teks. Tapi kalau udah jiwamu yang bermaksiat kepada Allah, itu gimana cara mentaubatinya? Kita gibah gitu. Ya, kita gibahin orang gitu di belakang. Gibahin. Orangnya lewat, kita diam gitu. Kita diam. Pura-pura nggak merasa ngomong. Habis itu pergi. Habis itu nggak merasa, seakan-akan kita kan nggak merasa menggibahi seseorang gitu. Bahkan gibah itu pun terjadi kepada orang yang alim gitu. Gibah itu pun terjadi bukan kepada orang awam, bukan hanya kepada orang yang awam, tapi kepada orang yang alim pun. Orang alim pun pasti pernah menggibah, kena gibah. Dan itu juga terjadi kepada orang-orang yang ahli ibadah tuh, yang sholat malamnya kencang, baca Qur'annya kencang, pasti itu kena tuh gibah. Tapi kalau udah lewat tuh orang yang kita seakan-akan diem gitu. Seakan-akan kita nggak pernah berbicara yang buruk gitu. Padahal baginda Nabi SAW, barang siapa yang menggibahi saudaranya seperti dia membakar darah saudaranya sendiri, daging saudaranya sendiri. Sadar nggak gitu? Kalau maksiatnya zahir jelas itu terpampang. Bagaimana cara bertaubatnya? Tapi kalau udah batin yang bermaksiat, gimana taubatnya? Gimana taubatnya? Kan susah. Kalau udah kamu yang suuzon kepada Allah, gimana taubatnya? Ya Allah, hidupku kok gini-gini aja.
5 menit kemudian ada orang ngasih duit. Alhamdulillah. Seakan-akan dia nggak ngelakuin kemaksiatan kepada Allah tadi 5 menit sebelumnya tuh. Itu gimana tobatinnya tuh? Dia langsung bersyukur aja gara-gara ini. Syukur dianya karena syukur dia saja karena mendapatkan duit tadi itu, yang sebelumnya dia sedang mengeluh itu, memprotes atas keadaan yang Allah kasih. Dia belum tobati, syukurnya dia itu terus syukur yang sesuai dengan hawa nafsunya tuh. Ya kan susah kan? Makanya pentingnya madrasah thariqah dalam kehidupan kita di dunia wal akhirah. Makanya ada ungkapan para ahli tasawuf itu berkata bahwa wa tariqu kulli masayyihin qad quyyidat bi kitabi rabbi wal hadisi ta'assala. Tariqah wa tariqul kulli masyayikh. Tariqah semua para masyayikh, para mursyid itu, ahli tariqah itu tariqahnya semua masyayikh itu apa, terikat itu dengan kitabullah dan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keduanya itu apa, ta'assala, menjadi sumber asal. Jadi thariqah itu sama sekali nggak pernah keluar dari Quran dan hadis. Thariqah itu lahir dari dasar dari Quran dan hadis. Makanya sampai-sampai Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi itu apa, pernah mengungkapkan bahwa madhabuna haza muqayyadun bi usulil kitabi was sunnati man lam yahfadhil Quran wa lam yaqtu bil hadis la yuqtada bihi fi hadzal amri li ana ilmana muqayyadun bil kitabi was sunnah. Imam Junaid Al-Baghdadi itu mengungkapkan bahwa madhabuna, kita ini ya, jenis seperti kita ini, yaitu siapa? Ahli thariqah, orang-orang sufi itu. Hadza muqayyadu bi usulil kitab was sunnah. Itu terikat itu dengan kitabullah dan sunnah. Man lam yahfadhil Qur'ani wa lam yaqtu bil hadis. Dan barang siapa yang tidak hafal Al-Quran dan tidak menulis Al-Hadis, itu apa itu? La yuqtada bihi, maka tidak bisa dijadikan apa, dijadikan panutan fi hadzal amri li ana ila mana muqayyadu bil kitab was sunnah. Maka tidak bisa dijadikan panutan dalam urusan tasawuf, karena ilmu orang-orang ahlu thariqah, ahli sufi itu terikat dengan kitab dan sunnah. Jadi maknanya adalah para masyayikh thariqah itu ungkapannya nggak pernah keluar dari Quran dan hadis. Kenapa? Karena jiwa mereka sendiri terikat dengan Quran dan hadis. Karena Quran dan hadis itu adalah panutan diri mereka secara zahir dan batin. Bahkan itu tertancap dalam pada ruhaniyah para masyayikh thariqah. Itu ungkapan Imam Junaid Al-Baghdadi. Bahkan Imam An-Nasrabadi itu pun, Abul Qasim Al-Nazarabadi itu di dalam kitab Kifayatul Atqiyah halaman ke-27 itu pun pernah mengungkapkan bahwa aslu tasawufi
mulazamatul kitabi was sunnah wa tarkul hawa'i wal bida'i wa ta'zimu hurumatil masayyih wal mulazamatu 'ala al-awradi wa tarqurati kabirru khassi wa ta'wilati. Jadi asal tasawuf, pokok inti ajaran ahlu tasawuf. Ahli tasawuf itu apa? Mulazamatul kitab was sunnah, adalah terus menerus berpegang dengan kitab dan sunnah. Lalu apa? Watarkul hawa, meninggalkan hawa nafsu, wal bidai wat ta'zimu hurumatil masayyih, meninggalkan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan apa? Bid'ah. Perbuatan-perbuatan bid'ah. Nggak pernah itu ahli tasawuf itu seperti fitnah-fitnah apa orang akhir zaman bahwa ahli thariqah itu ahli bid'ah itu. Enggak. Malah mereka yang mengatakan bid'ah, mereka lah yang ahli bid'ah. Jadi sedikit pun ahli tasawuf itu nggak keluar dari Quran dan hadis. Mereka tidak pernah melakukan bid'ah. Kenapa? Karena jalan yang mereka ambil itu adalah warisan dan murni dari para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mereka itu sibuk mengagungkan kehormatan para masyayikh. Jadi para tasawuf, kenapa mereka mengagungkan para masyayikh tarekat? Karena mereka hanya ketika dia melihat masyayikh ahlu tariqah, mursyid-mursyid tariqah ini, yang mereka lihat itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mereka lihat adalah baginda Rasul. Makanya orang yang tidak memahami hikmah pasti menolak itu tariqah. Lalu mereka katakan tariqah itu bid'ah. Ini bentuk kedangkalan ilmu dari orang-orang yang hanya memahami ilmu secara zahir. Menurut Imam Abul Qasim Al-Nasrabadi dalam kitab Kifayatul Atqiyah. Lalu wal mulazamatu 'ala al-awradi, lalu terus menerus mengamalkan aurat, wirid watarqur tiqabi, dan meninggalkan ruksa lah, ringan-ringan dalam syariat. Makanya orang thariqah itu adalah mereka yang serius dalam agama. Maknanya mereka orang-orang yang lebih mengedepankan syariat itu bukan orang-orang yang terlihat hebat dalam berbicara tentang ilmu agama, bukan. Orang yang benar-benar serius dalam agama itu ya sebenarnya ahli thariqah. Mereka sedikit pun tidak pernah mengambil ruksa. Tapi ada mereka yang mengambil ruksa gitu. Tapi itu untuk mendidik murid-murid mereka perlahan-lahan dari ini loh agama ringan. Ini ringannya agama seperti ini. Tapi kamu kalau ingin lebih mendapatkan zauq, kamu harus seperti ini. Jadi sebenarnya ahlu thariqah adalah orang-orang yang benar serius dalam agama. Kenapa? Karena mereka sendiri itu watarkur tiqabi, itu meninggalkan rukhsah serta ta'wilati, dan pentakwilan terhadap dalil. Makanya ada ungkapan ahli tasawuf, para sufi itu tidak pernah mentakwil tuh, kecuali sesuatu yang buruk, saking bersihnya itu. Makanya ketika ada orang maksiat gitu ya,
lagi minum di hadapan dia. Dia nggak langsung negur, dia sabar, dia anggap itu sebagai ujian dia nih. Dia sabar, dia tunggu tenang jiwanya. Lalu besok ketemu lagi sama orang yang mabuk, dia deketin dengan cara yang lembut. Dia melakukan pendekatan-pendekatan dari hati ke hati. Lalu dia sentuh jiwanya, dia rubah perlahan-lahan, dia rapikan zahirnya, dia rapikan batin. Akhirnya orang-orangnya jadi ahli ibadah. Dan begitu para wali songo ketika berdakwah, nggak langsung, wah ini haram, ini halal, ini haram, ini halal. Nggak kayak gitu. Nggak seperti itu, bro. Itu pedes kalau kayak gitu. Tapi bukan berarti salah, itu bagus. Tapi kalau berhenti hanya kepada ilmu-ilmu zahir saja, ya udah, keras hati kita ntar lama-lama. Akhirnya ilmu itu hanya menjadi wawasan dan wacana. Sedikit pun tidak menjadi cahaya. Sedangkan wawasan dan wacana itu hanya untuk membesarkan keakuan-akuan diri aja. Menyadarkan bahwa diri kita ini perlu diperbaiki itu sulit. Makanya kalau orang mendapatkan ilmu tapi itu menjadi cahaya pada dirinya, maka dia hanya sibuk melihat aib diri mereka saja. Bahkan ada ungkapan dari Imam Abu Al-Hasan Al-Nuri di dalam kitab Kifayatul Atqiya, bahwa apa? Man ra'aitu ya da'ima Allah hallatan tukhariju an hadil ilmi asyara'iyyatu fala taqrubana minhu. Man ra'aitahu, barang siapa mengaku apa itu yaddaim Allah hallatan tukhriju an hadil ilmi syar'iyan fala taqrubana minhu. Barang siapa mengaku punya ahwal gitu dengan Allah, yang dimana ahwalnya itu membuat dia itu meninggalkan syariat, nggak sholat, ya, terus nyepelein syariat, ya, nggak sholat Jumat, nggak puasa, nggak ini. Nah itu jangan dideketin orang seperti itu. Jangan dideketin. Sedikit pun nggak akan membawa manfaat buat apa, tazkiyatun nafs dirimu. Enggak. Makanya ada wali-wali jazab itu ya. Wali-wali jazab. Allah itu punya wali-wali jazab. Siapa sih wali jazab? Seseorang yang mana Allah takdirkan dia ditarik oleh Allah, itu wali jazab, majdub, ditarik itu akalnya sehingga udah hilang akalnya. Itu kan beban syariat itu tidak akan membebani itu kepada beberapa orang yang belum balik, ya, lalu orang yang akalnya hilang, dan orang yang tidur. Nah, syariat itu tidak akan membebani orang-orang ini. Nah, wali jazab itu yang udah gak ada, itu wali-wali Allah yang akalnya udah Allah ambil tuh, sehingga rohnya itu bergejolak dengan dahsyat. Dia hanya sibuk kepada Allah. Akhirnya tampak banyak karomah. Akhirnya orang-orang awam yang hanya memang condong jiwanya pada hawa nafsu, kebanyakan datangin para wali-wali Allah yang menjedub ini. Sedikit pun itu gak akan bawa manfaat buat jiwa ente semua. Makanya akhirnya nyari berkah. Tapi berkah yang ente harapin itu hanya gak jauh itu dari isi bakul, isi dompet tuh, yang sesuai hawa nafsu. Sedikit pun gak akan membuat ente semua mendekatkan diri kepada Allah. Andai pun ingat Allah pada ketika melihat dia aja itu, udah jauh dari dia, udah lepas dari dia, udah ninggalin dia, udah sibuk lagi sama amarah, sibuk gibah lagi, sibuk fitnah lagi, sibuk caci maki lagi, sibuk pada perkara-perkara yang buruk.
Makanya orang-orang seperti itu dideketin, itu hanya orang-orang yang deketin mereka hanya orang-orang yang condong kepada berkah-berkah duniawi itu. Maka jangan sekali-kali engkau mendekati orang itu, kata Abul Hasan Al-Nuri. Kenapa? Karena mereka nggak bisa membimbing jiwa kita semua itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Mereka sendiri aja udah ditarik akalnya, gimana mau bimbing antum semua? Makanya datangi para mursyid. Para mursyid itu sebenarnya majzub juga, ditarik gitu. Tapi Allah kasih ma'unnah, Allah kasih taufik sehingga mereka akalnya masih kokoh gitu. Sehingga mereka masih jiwa. Kalau dikelet mereka seperti wali-wali jazab, yang mana jiwa mereka pun ditarik oleh Allah, tapi mereka masih sadar, masih sholat. Nah, ini yang lebih utama. Ini yang lebih utama daripada kita sibuk pada wali-wali menjusuk. Tapi bagaimana pandangan syariat tentang wali-wali jazab ini? Ustaz, nggak usah ente sibukin itu. Nggak usah ente sibuk pada wali itu. Kuburan ente sama dia aja beda. Akhirat ente sama dia aja beda. Ente udah sibuk kayak sama diri ente. Penasaran kita akan hal seperti itu akan membuat kita itu semakin jauh dari Allah itu. Akhirnya apa? Allah uji jiwa kita. Makanya ketika, apalagi kalau sampai kita benci, nggak usah kepada wali jazab, benci saja kita kepada sesama muslim gitu, hanya karena dia bermaksiat gitu. Nah, kita boleh benci, yang kita benci itu kemaksiatannya, bukan individualnya. Allah mewajibkan kita saling merahmati kok, saling kasih dan menyayangi sesama manusia. Tapi kita malah kasar kepada diri mereka. Akhirnya tampak tuh sama orang-orang di luar Islam bahwa Islam itu keras. Nah, akhirnya ini fitnah-fitnah yang hadir dalam agama. Kenapa? Karena manusia yang seperti itu hanya berhenti pada ilmu-ilmu zohir. Akhirnya ini yang terjadi pada fitnah-fitnah agama kita. Akhirnya Islam difitnah sebagai agama teroris. Islam difitnah ini orang-orang yang hanya berhenti. Makanya orang yang berhenti pada ilmu zahir itu keras akal dan hatinya itu. Jangan diikutin. Makanya orang yang banyaknya ilmu, Imam Ghazali itu di dalam kitab Ayyuhal Walad, orang yang banyaknya ilmu tapi tidak membuat dia terbuka untuk memahami tasawuf, kata Imam Ghazali, itu adalah orang-orang ahmak, bodoh, tolol gitu. Keras kan hati dan akalnya, makanya dia tampak jahil, bodoh, ahmak gitu. Itu lebih daripada bodoh lah, kasar sekali kalau diutarakan di majelis yang sangat luar biasa itu. Makanya, tapi sulit kita itu mau menggerakkan diri untuk mendekati mursyid ya. Ya karena terlalu banyak Tuhan duit, Tuhan kerja, Tuhan apa, literatur kehidupan yang sesuai dengan hawa nafsu dalam diri kita. Ini masih banyak Tuhan-Tuhan di dalam diri kita ini. Sehingga kita tidak mentuhankan Allah. Lisan aja yang mentuhankan Allah. Siapa Tuhanmu? Allah. Gak ada duit punya. Siapa Tuhanmu? Allah. Dipecat dari kerjaan punya. Gak salah punya. Puyang cukup di akal, tapi hatimu terus dalam keadaan takwa. Engkau harus paham tentang makna hadirmu dalam kehidupan Allah ciptakan ini. Untuk apa engkau diciptakan? Makanya luar biasa madrasah Thariqah. Makanya kajian ini mengajak kita agar kita lebih mendekatkan diri kepada madrasah Ahlu Thariqah, para mursyid, agar kita mendapatkan cahaya yang sesungguhnya itu, sehingga kita bisa bertakarub kepada Allah dan Rasulnya.
Makanya nggak ada para masyaikh thariqah itu apa membimbing muridnya itu keluar dari Quran dan hadis, nggak pernah. Karena Quran dan hadis itu laksana samudra yang sangat luar biasa. Kalau kata Imam Asy'arani itu dalam kitab Al-Minan Al-Kubra, gak mungkin para masyayikh itu, kalau kata Imam Asy'arani itu, membimbing muridnya itu keluar dari Quran dan hadis. Itu gak mungkin kalau kata Imam Asy'arani. Dalam kitab Al-Minan Al-Kubra itu Anda baca di dalam mukadimahnya itu, gak ada masyayikh thariqah itu gak pernah membimbing muridnya itu keluar dari Quran dan hadis. Makanya kalau para ulama-ulama salaf saja telah mengakui ahlu-ahlu thariqah, lalu siapa yang menghina dan memfitnah ahlu thariqah? Mereka yang memang ilmunya dangkal. Sekelas Imam Asy'arani aja, sekelas Imam Hasan An-Nuri aja, sekelas Imam Junaid Al-Baghdadi saja, Imam Hasan Al-Bishri aja, mereka adalah orang-orang ahli tasawuf, para masyayikh dalam madrasah-madrasah tasawuf yang sekarang disebut madrasah-madrasah thariqah. Quran dan hadis adalah samudra yang sangat luar biasa bagi para masyayikh thariqah. Mana mungkin mereka membimbing murid-muridnya di luar dari samudra ini? Gak mungkin. Karena Quran dan hadis itu adalah kompasnya itu. Makanya nggak boleh itu orang membimbing seseorang manusia kecuali dia paham zahir batinnya kitabullah dan sunnah. Itu menurut Imam Abu Hasan As-Sajili. Menurut Imam Abu Hasan As-Sajili itu nggak boleh. Bahkan nggak boleh manusia, seseorang membimbing manusia kepada Allah kalau dia tidak memahami kitabullah dan sunnah secara zahir dan batin. Nggak boleh dia bimbing gitu. Nggak boleh. Apalagi cuma karena gelar S1, S2, LCMA atau apa. Hanya karena gelar dunia kita dipanggil ustadz gitu. Hanya karena kita sarjana dari tanah Arab sana atau Universitas Islam nasional ataupun internasional gitu, lalu kita pede dakwahin manusia untuk menuju Allah gitu. Tapi kata Imam Abu Hasan As-Sajili, antum sendiri belum tahu gitu, belum menguasai itu tentang zahir batinnya kitabullah dan sunnah, haram hukumnya membimbing manusia. Oh, itu bukan kata aneh itu ya. Itu kata Imam Abu Hasan As-Sajili. Bahkan apa, Anda pernah mendengar bahwa apa, ada seorang uh, syekh itu, orang ahli tasawuf lah, mengatakan bahwa ahlu thariqah itu benar-benar berpegang pada ruhaniyah, hakikat dari kitabullah dan sunnah. Jadi para masyayikh thariqah itu memegang kuat kepada hakikat kitabullah dan sunnah, dan mereka sama sekali tidak keluar dari kitabullah dan sunnah. Akhirnya mereka membimbing murid benar-benar muhaddarah, merasakan bahwa Allah itu benar-benar ada dalam setiap keadaan, dari sisi kehidupan manusia itu di dunia ataupun di akhirat. Jadi sedikit pun nggak ada satupun
Para masyayikh thariqah itu yang keluar dari Quran dan hadis. Makanya baginda Nabi itu kan pernah dawuh bahwa barang siapa yang tidak memiliki guru, maka gurunya adalah syaitan. Memahami agama tapi dia tidak punya guru. Tapi saya dengerin Ustaz, kajian-kajian Ustaz di YouTube, kajian-kajian Ustaz di YouTube, di ini adalah Ustaz di YouTube, adalah Ustaz di sosial media. Ya itu hanya menjadi wawasan dan wacana. Itu hanya menjadi wawasan dan wacana. Makanya kan kajian Asyurah ini kan kita masukin kan di sosial media ya. Makanya seruannya mengajak. Karena Anda sadar ini hanya akan menjadi wawasan dan wacana. Makanya Anda mengajak agar sadarlah pentingnya madrasah thariqah, madrasah ahlu tasawuf. Pentingnya kita punya mursyid. Makanya ketika engkau mendekati seorang mursyid, yang paling pertama akan dia lakukan adalah merapikan semua ibadah fardu, ibadah wajibmu. Dia rapikan itu semua. Dia rapikan. Dia ajak kamu tenggelam dalam hikmah dan maknawiyah setiap ibadahmu. Akhirnya kamu diajak tenggelam dalam hikmah dan maknawiyah ketika engkau dalam sholat subuhmu. Dapat kamu cahaya khusyuk ketika engkau berhadapan dengan seorang mursyid. Ketika sholat zuhur, dapat kamu cahaya khusyuknya. Akhirnya ibadahmu itu bukan hanya sekedar ibadah. Bahkan salah seorang ahli tasawuf mengatakan bahwa ketika seseorang telah memiliki seorang mursyid dan dia sodik, bersih hatinya saat berhadapan dengan seorang mursyid, maka setiap ibadah fardu ainnya bukan lagi menjadi ibadah, tapi apa? Tanda cinta Tuhan kepada diri si murid tadi. Wah, itu udah luar biasa. Dia udah gak ngarepin pahala, dia udah gak ngarepin surga dan ataupun takut karena neraka. Dia sadar dia sholat adalah anugerah. Ketika dia sholat subuh, dia sadar bahwa itu adalah anugerah Allah. Dia sadar ketika dia sholat, dia merasakan Allah menggerakkan segala dirinya dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Ketika dia sholat zuhur, asar, maghrib, isya, puasa, dan lain sebagainya, dia semakin sadar bahwa tidak ada kuasa dari dirinya kecuali kuasa Allah. Makin sadar dan makin sadar. Makanya pentingnya kita memiliki seorang guru, seorang mursyid, agar kita rapi kan, zahir batin kita dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita faham bahwa tidak ada satupun kehendak pada diri kita kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya barang siapa yang mengikuti sunnah, as-sunnah, yaitu makna as-sunnah ini adalah warisan baginda Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam dada si mursyid. Maka tidaklah orang yang mengikuti as-sunnah kecuali dia akan memperoleh kemakrifatan, kedekatan kepada Allah. Itu dengan apa? Dengan tidak meninggalkan amalan-amalan fardunya, dan dia mendapatkan al-qurbah, kedekatan, yang mana daiman terus menerus melakukan
amal-amal sunnah secara zahir dan batin, maka dia akan memperoleh kecintaan yang khusus dari Tuhannya. Itu ungkapan Syekh Imam An-Nasrabadi itu dalam kitab Kifayatul Atqiyah. Nah, sahabat-sahabat langkah santri, sekarang kita faham bahwa thariqah itu masih thariqah dan thariqah al-mu'tabarah itu sama sekali nggak keluar dari kitabullah dan sunnah. Bahkan para masyayikh-masyayikhnya adalah orang-orang yang benar-benar memegang kuat zahir batin kitabullah dan sunnah. Bahkan sebagian dari mereka ada yang sampai-sampai ruhaniyahnya itu tertancap dengan hakikat kitabullah dan sunnah. Betapa beruntungnya ketika kita hadir di hadapan mereka. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda tuh, barang siapa yang duduk dengan seorang ulama, makna ulama adalah orang yang al-faqihu fiddin, fakih agamanya, yaitu para mursyid, masyayikh tariqah. Barang siapa yang duduk kepada mereka, maka dia sama dengan duduk denganku. Barang siapa yang menatap wajahnya, maka dia sama dengan menatap wajahku, kata Rasulullah. Barang siapa yang mencium tangannya, bermesra-mesraan duduk bersama mereka, asyik gitu, maka dia sama saja seperti dengan diriku. Luar biasa itu. Luar biasa. Makanya kita menjadi umat baginda Nabi adalah anugerah dan keberuntungan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak pernah milih untuk menjadi umat baginda Nabi, tapi Allah pilih kita untuk menjadi umat baginda Nabi. Itu adalah keberuntungan sebagai rahmat dan anugerah bagi diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka raihlah anugerah itu agar engkau tahu siapa pemberi anugerah itu. Gapai semua rahmat itu agar engkau tahu siapa pemberi rahmat itu. Tujulah sang pemberi itu agar engkau berjumpa dengannya, dan bercintalah dengan cintanya bukan cintamu, dengan dirinya bukan dirimu, dengan kasihnya bukan kasihmu, sehingga engkau benar-benar tahu setiap apa yang ada pada dirimu itu sesuai dengan apa yang dia kehendaki, bukan dengan apa yang kau kehendaki. Semoga kajian As-Surah ini semakin menyadarkan kita bahwa madrasah tariqah, madrasah al-tasawuf, dan para mursyid-mursyid di dalamnya adalah warisan dari ruhaniyah baginda Nabi SAW, dan pengamalannya adalah mutiara-mutiara ilmu baginda Nabi secara zahir dan batin. Sungguh orang-orang yang rugi, orang-orang yang meninggalkan jalan-jalan suluk, jalan-jalan tarbiyah, jalan-jalan thariqah para aulia. Itu orang-orang yang sangat merugi dalam kehidupan. Bukan hanya pada kehidupan ini, dan juga pada kehidupan berikutnya di dunia ataupun di akhirat mereka akan rugi. Kenapa? Karena warisan baginda Nabi jelas di hadapan mata, tapi engkau menutup matamu hanya karena mengikuti hawa nafsumu. Itulah kebodohan manusia ketika dia mentuhankan dirinya sendiri, sedangkan lisannya berkata Allah, Allah, Allah. Akhirul kalam, semoga kajian ini membawa manfaat buat kita, dan semoga kajian ini menambah rahmat kepada kehidupan kita, menyadarkan kita sehingga kita mendapatkan maunah agar kita lebih mendekatkan diri kepada madrasah tariqah para mursyid, agar dirapikan, bukan hanya dibimbing, tapi dirapikan zahir batin kita.
Bukan hanya dibimbing, tapi kita dibawa kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan rahmat Allah itu sendiri. Wallahu bitaufiq. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Sallu ala nabi.